Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membacakan sekelumit dari Samudra Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan kita mendengarkan atau membaca riwayatnya beliau, kita semakin mahabbah kepada para aulia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin, tariqam mirahi Jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadrati Sultan Auliya Qausul Azam Qutubil Alamin Syekh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sekelumit dari Samudra Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Manqabah pertama menerangkan tentang nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Nasab dari ayah Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani, ayahnya bernama Abu Saleh Janaki Dosti, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa As-Sani, putra Musa Al-Zun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Mutsanna, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sedangkan nasab dari ibu Sayyid Abdul Qadir Jailani, ibunya bernama Ummul Khair, Ummatul Jabbar Fatimah, putra Sayyid Abdullah As-Sumingi, putra Abi Zamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Tahir, putra Al-Imam Abi Atta, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin Isa, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho, Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Imam Zafar As-Sadiq, putra Imam Muhammad Al-Baqir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdullah Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dengan demikian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Hasani dan sekaligus Husaini. Manqabah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi.
Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi. Pada usia 91 tahun beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah. 1, ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Abi Saleh Musa Janaki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Saleh Musa Janaki, "Wahai Abi Saleh, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu akan mendapat kedudukan yang tinggi di atas para wali, sebagaimana kedudukanku di atas para nabi, dan anakmu itu termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." 2. Setelah kunjungan Rasulullah, para nabi yang lain pun datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir. "Nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi sultan aulia. Seluruh wali selain Imam Maksum semuanya di bawah pimpinan putramu." 3. Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan pada siang hari bulan Ramadan menolak untuk menyusu, baru menyusunya setelah waktu berbuka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak bekas telapak kaki Rasulullah, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Mi'raj. 5. Pada malam dilahirkan Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan berusia 60 tahun. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Manqabah ketiga, kecerdasan Syekh Abdul Qadir dalam waktu menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha memilih guru-guru yang ahli dalam bidangnya. Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Aqil, dari Abi Ali Khattab Al-Kalaudiani, dan Abi Husain Muhammad bin Qadi. Ditimbanya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi. Ilmu tariqat dipelajarinya dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Darawatid Dibas. Sejak itu beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi disertai kebulatan tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkhalwat di Irak 20 tahun lamanya dan tidak berjumpa dengan siapapun. Manqabah keempat, kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir. Adapun akhlak Syekh Abdul Qadir Jailani sangat takut kepada Allah. Oleh karena itu beliau mudah terharu serta mudah mengeluarkan air mata. Doanya dikabul Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, namun jauh dari perilaku buruk, dan selalu dekat dengan kebaikan, berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walaupun yang dimintanya pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya yang tampan setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Benarnya dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
adilnya keadilan Umar bin Khattab, hilimnya dan kesabarannya, hilimnya Sayyidina Utsman bin Affan, kegagahan dan keberaniannya berwatak kegagahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Manqabah kelima, pakaian Syekh Abdul Qadir dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar. Di kepala beliau dililitkan sehelai kain. Dikala beliau berjalan, walaupun jalan yang dilaluinya banyak durinya, beliau jarang beralas kaki. Tidak memakai terompah, apalagi bersepatu. Makanan beliau cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja. Dan pernah dalam waktu yang lama beliau tidak makan. Kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur. Kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba jatuh sepucuk surat dari langit tepat di pangkuan beliau. Kemudian surat tersebut dibacanya. Innama ju'ilati syahawatu lidha'afai ibadi liyasta'inu biha ala ta'ati wa ammal aqiya'u fama lahum wali syahawat. Sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat keinginan. Maka setelah membaca surat tersebut beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat 2 rakaat. Setelah sholat beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan oleh Allah, dan hal itu merupakan ujian bagi beliau. Manqabah ke-6, Syekh Abdul Qadir bersama Nabi Khidir di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pada waktu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir alaihissalam, Syekh dijanjikan oleh Nabi Khidir tidak diperbolehkan mengingkari janji. Sebab kalau ingkar janji bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, duduklah engkau di sini. Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir selama 3 tahun. Setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir. Satu kali sambil berkata, janganlah engkau meninggalkan tempat ini sebelum aku datang padamu. Manqabah ke-7, kebiasaan Syekh Abdul Qadir setiap malam digunakan untuk ibadah, salat dan zikir. Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa saya berkhidmat selama mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya menyaksikan beliau bila menunaikan sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudhu sholat isya. Artinya beliau tidak batal. Selesai sholat lalu Syekh masuk kamar untuk berkhalwat sampai waktu sholat subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau. Sekejap mata pun saya tidak tidur. Saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir. Lewat sepertiga malam lalu beliau membaca Al-Muhitur Rabbus Syahidul Hasyibul Fa'alul Khalaqul Khaliqul Bari'ul Musyawir. Al-Muhitur Rabbus Syahidul Hasyibul Fa'alul Khalaqul Khaliqul Bari'ul Musyawir. Tampak badannya bertambah kecil sampai kecil sekali. Lalu badannya berubah membesar lagi, lalu naik meninggi bertambah tinggi lagi, sampai tidak nampak dari pandangan. Kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat, dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau beribadah semalam suntuk,
dari 2/3 malam. Lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa-doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya. Dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Manqabah ke-8, berlaku benar dan jujur adalah pandangan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir ditanya oleh seseorang ikhwan, apakah pedoman dalam pandangan hidup beramal? Bagiku wajib benar pantang untuk berdusta. Diriwayatkan pada waktu Syekh menginjak usia 18 tahun. Pada suatu hari, yaitu hari Arafah bagi kaum muslimin, yaitu naik haji atau sehari sebelum Idul Adha, beliau pergi ke padang rumput menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan unta tersebut menoleh ke belakang dan berkata kepada beliau bahwa bukan beginilah tujuan hidup Syekh dilahirkan ke dunia ini. Peristiwa itu mengejutkan Syekh dan beliau kembali pulang. Sekembalinya di rumahnya, beliau naik ke loteng rumahnya. Dan dengan mata batinnya beliau melihat suatu majlis yang amat besar di Arafah. Setelah itu Syekh memohon kepada ibunya agar ibunya merestui dan mengizinkan untuk pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Seperti telah diketahui oleh umum, pada waktu itu Baghdadlah sebagai pusat kota ilmu yang terkenal oleh seluruh kaum muslimin dan didatangi oleh para pemuda, para siswa dari seluruh penjuru dunia. Syekh Abdul Qadir berkeinginan keras untuk menambah ilmu dan meningkatkan kerohaniannya dalam bergaul dengan para wali lainnya serta orang-orang suci di Baghdad. Kecintaan ibunya, rumah dan tempat kelahirannya, perjalanan yang sukar dan berbahaya serta jauh, lagi pula akan berdiam di suatu tempat di mana tidak akan ada teman dan sanak famili. Itu semua bagi Syekh tidak menjadikan halangan atau mengurungkan niatnya untuk mencari tambahan ilmu lainnya. Ketika ibunya mendengar permohonan putranya itu, maka keluarlah air matanya, mengingatkan dia sudah tua dan suaminya telah lama meninggal dunia. Maka timbullah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia dapat bertemu kembali dengan putranya yang ia cintai, yang ia didik dengan kasih sayang dan mesra itu. Akan tetapi karena ibunya itu adalah seorang wanita yang bersih hati dan selalu taat kepada Allah, maka dia tidak menghalangi kehendak putranya untuk berbakti kepada Allah dengan bakti yang sebesar-besarnya. Setelah ibunya menyetujui permohonan tadi dan mengizinkan untuk berangkat ke Baghdad, maka segeralah segala sesuatunya dipersiapkan. Uang bekal 40 keping dinar oleh ibunya dimasukkan ke dalam baju putranya persis di bawah ketiaknya, lalu dijahit agar tidak mudah hilang atau dicuri. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahnya, dimaksudkan untuk menghadapi masa-masa sulit. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menggabungkan diri dalam suatu kafilah yang akan berangkat ke Baghdad. Sebelum berpisah, ibunya meminta suatu janji dari putranya agar jangan berdusta dalam segala keadaan bagaimanapun juga, walaupun ibunya telah tahu benar putranya itu sejak kecil tidak pernah berdusta. Janji itu dipersembahkan kepada ibunya dan Syekh berjanji untuk senantiasa mencamkan pesan tersebut. Kemudian berpisahlah ibu dengan anak tersebut. Kedua-duanya berpisah dengan hati yang amat berat. Setelah beberapa hari kafilah berangkat dan Syekh Abdul Qadir turut pula di dalamnya, berjalan dengan selamat. Maka tatkala kafilah itu hampir memasuki kota Baghdad, di suatu tempat Hamdan namanya, tiba-tiba datang segerombolan perompak. 60 orang penyamun berkuda perampok kafilah itu habis-habisan.
Semua perampok tadi tidak ada yang memperdulikan kepada Syekh Abdul Qadir karena beliau tampak begitu sederhana dan miskin. Mereka berprasangka bahwa pemuda itu tidak mempunyai apa-apa. Kemudian ada salah seorang penyamun datang bertanya kepadanya, apa yang dia punya? Dijawabnya bahwa dia mempunyai 40 keping dinar dijahit di dalam bajunya. Penyamun tadi lalu lapor kepada pemimpinnya apa yang telah ia dengar dari pemuda tadi. Lalu diperintahkan kepada penyamun tadi supaya pemuda itu dihadapkan kepadanya. Setelah Syekh menghadap dan ditanya oleh kepala rampok, apakah benar apa yang telah dikatakan tadi? Dijawab oleh Syekh, benar. Sang kepala penyamun lalu menyuruh mengiris jahitan bajunya, dan setelah jahitan baju itu tersayat, maka keluarlah kepingan 40 dinar. Melihat uang itu, hati penyamun tidak menjadi sukacita, tetapi terpesona. Sejak kemudian menanyakan lagi kepada Syekh Abdul Qadir apa sebabnya dia berkata sebenarnya. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir dengan tenang bahwa beliau berjanji kepada ibunya tak akan berkata bohong pada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ditambahkannya, jika ia bohong maka tidak akan bermakna upayanya dalam menimba ilmu agama. Mendengar jawaban itu, kepala rampok tadi bercucuran air mata, menangis terseduh-seduh karena ia merasa dalam hati kecilnya bahwa ia selama hidupnya terus-menerus telah melanggar perintah Tuhannya. Sedang seorang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibunya. Lalu sang kepala perampok jatuh terduduk di kaki Syekh Abdul Qadir dan menyesali dosa yang pernah dilakukannya. Dia berjanji dengan bersungguh-sungguh akan berhenti dari pekerjaan merampok yang diakuinya sendiri sebagai perbuatan yang hina dan jahat. Kemudian kepala perampok tadi dengan anak buahnya mengembalikan semua barang-barang kepada rombongan kafilah. Perjalanan dilanjutkan dengan selamat sampai ke Baghdad. Anak buah perampok seluruhnya mengikuti jejak langkah pemimpinnya. Kembalilah mereka ke dalam masyarakat, biasa mencari nafkah dengan halal dan jujur. Diriwayatkan ke-60 perampok tersebut menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Allahumma ansurna fahati ridwana wa amidana bi asarihi fi kulli waqtin wa ma kana al-Fatihah.